Rukun wudhu. 1. Niat, artinya, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i hukum niat ada dua, wajib dan sunnah. Niat yang hukumnya wajib dilafadzkan bersamaan saat membasuh wajah. Sementara itu, niat yang hukumnya sunnah adalah yang dilafadzkan sebelum wudhu dimulai. 2. Membasuh wajah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6, bagian wajah yang dibasuh meliputi tempat tumbuhnya rambut sampai batas ujung kedua rahang bawah. Sementara untuk lebarnya antara kedua telinga. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud wajah di sini secara keseluruhan, termasuk alis, bulu mata, jambang dan semua yang ada di sekitar wajah. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya membasuh kedua tangan beserta siku. Membasuh dilakukan dengan berurutan dari bagian kanan dilanjutkan bagian kiri. 4. Mengusap kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian beliau mengusap kepala dengan tangannya, dengan cara menyapunya ke depan dan ke belakang. Beliau memulainya dari bagian depan kepalanya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kemudian mengembalikannya lagi ke bagian depan kepalanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Para ulama Syafi'iyah juga membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang kena usapan, tidak harus semua bagian kepala terkena usapan air. Hal ini berdasarkan salah satu riwayat dari sahabat Al-Mughirah bin Syubah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan imamahnya. Hadis riwayat Muslim. 5. Mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Dalam hal ini, yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Dalam lanjutan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 6. Tertib. Yang dimaksud tertib sebagai bagian dari rukun wudhu adalah melakukan gerakan wudhu yang dilakukan secara berurutan. Anggota tubuh yang sudah disebutkan di atas yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kaki harus diusap secara berurutan dan tidak boleh dibolak-balik.